Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakalan kembali ngebahas sebuah film yang berlatar belakang pembalasan dendam. Film ini berjudul Hollow Point, menceritakan tentang seorang profesor yang memiliki hasrat balas dendam untuk membunuh pembunuh dari istri dan anaknya. Mendengar kabar bahwa istri dan anaknya dibunuh begitu saja oleh orang-orang tak bertanggung jawab, profesor ini frustasi. Terlebih pihak polisi masih belum berhasil menangkap pelaku. Hingga akhirnya suatu hari ia nekat melakukan sesuatu yang membuatnya masuk ke dalam penjara. Di sanalah ia bertemu dengan seorang pria yang berjanji akan membantunya mencari pelaku dari pembunuhan keluarganya. Penasaran dengan kelanjutan film ini? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali oleh seorang pria yang berprofesi sebagai profesor. Profesor itu bernama Nolan. Ia sedang mengajarkan kepada murid-muridnya tentang berpegang teguh pada suatu hukum. Setelah Nolan selesai mengajar, ia menyempatkan diri untuk menelpon istri dan anaknya yang ternyata sedang berrekreasi. Nolan pun mengizinkan mereka dan meminta mereka untuk menghubunginya apabila sedang dalam perjalanan menuju rumah. Lalu Nolan memutuskan untuk pulang sembari menunggu keluarganya. Waktu demi waktu berlalu, malam mulai datang tetapi istri dan anaknya tak kunjung pulang. Nolan pun berusaha menghubunginya berkali-kali, tetapi ponsel istrinya tak pernah aktif. Lalu, scene berpindah pada istri dan anak Nolan yang ternyata terjebak di area gangster. Di sana, mereka diberhentikan oleh beberapa orang pria yang tanpa sebab dan tanpa alasan tiba-tiba menembak istri Nolan hingga tewas. Cukup lama menunggu istri dan anaknya pulang, Nolan justru tiba-tiba didatangi oleh kepolisian yang memberitahu bahwa mereka menemukan mayat dari istri dan anaknya. Mendengar hal tersebut, Nolan benar-benar tak percaya. Ia pun langsung dibawa ke kantor polisi untuk diperlihatkan beberapa pelaku yang diduga pembunuh dari keluarganya. Karena tak bisa melakukan apa-apa, Nolan hanya meminta kepada pihak polisi dan detektif untuk segera menangkap pelaku dan hukum seadil-adilnya. Pihak detektif berjanji bahwa mereka akan mencari dan menangkap pelaku. Pada malam harinya, mereka mulai menginterogasi satu persatu dari tersangka. Di sana seorang pria bernama Trigger dijadikan tersangka oleh detektif. Namun karena tak ada bukti yang spesifik serta beberapa alasan dari Trigger yang mengaku bahwa ia tak membunuh siapapun, itu tak bisa dijadikan oleh detektif sebagai acuan untuk menangkapnya. Lalu, scene berpindah kepada seorang pengusaha yang saat itu sedang bersama karyawannya. Di kediamannya, pengusaha itu berusaha untuk memperlakukan karyawannya yang bernama Becky sebaik mungkin. Tetapi Becky merasa tak nyaman karena ia berkali-kali disentuh. Awalnya pengusaha itu mengalah, namun tiba-tiba setelah Becky diberi minum olehnya, ia perlahan merasa tak karuan. Pandangannya kabur dan tiba-tiba ia tak sadarkan diri. Disitulah pengusaha itu mulai memainkan permainannya. Ia merekam Becky dan memperkosanya. Setelah pengusaha itu memperkosa Becky, ia terlihat seperti santai, menelpon klien-kliennya dan mengurus pekerjaannya. Ketika ia sedang bersantai, tiba-tiba bel rumahnya berbunyi. Terdapat seorang wanita yang ia pikir akan menjadi korban selanjutnya. Namun alih-alih menjadikannya korban, pengusaha itu justru dihajar oleh wanita tersebut yang tak lama mendapat bantuan dari rekan-rekannya. Mereka langsung menghajar pengusaha itu dan menyiksanya untuk membuat ia mengaku bahwa dirinya memperkosa beberapa wanita. Pada awalnya ia tak mengakui hal tersebut. Tetapi ketika mereka memintanya untuk membuka password HP miliknya, mulailah terbongkar semua kedok yang pengusaha tersebut miliki. Ia menyimpan beberapa video dari korban-korbannya. Karena ingin memberi pelajaran dan menangkap pemerkosa tersebut, wanita itu meminta kepadanya untuk tak mengatakan apapun jika seseorang bertanya kepadanya. Pengusaha itu pun mengangguk, lalu ia diberi pelajaran terakhir dengan membuatnya tak sadarkan diri. Kemudian, scene berpindah kepada para detektif yang kembali menghampiri Nolan. Di sana mereka memberitahu bahwa kasus belum bisa dilanjutkan dikarenakan kurangnya bukti-bukti yang bisa mereka kumpulkan. Mendengar hal itu, tentu Nolan sangat kecewa.
Ia tak lagi mengandalkan para polisi dan detektif. Ia lebih memutuskan untuk mencari pelaku dengan tangannya sendiri. Keesokan harinya, Nolan mengunjungi sebuah toko persenjataan. Di toko tersebut, Nolan memberi sebuah pistol. Pada awalnya, sang pemilik menyuruh Nolan untuk mengembalikan pistol tersebut setelah 10 hari. Namun Nolan menolaknya. Ia memberi uang lebih sehingga Nolan berhak menyimpan pistol tersebut secara permanen. Kemudian ia menghampiri seorang pengedar narkoba untuk mencari tahu di mana keberadaan Trigger. Pengedar narkoba itu awalnya mempercundangi Nolan dengan mengatakan bahwa ia tak bisa menggunakan pistol tersebut. Tetapi dengan tatapan serius, Nolan mengancamnya jika ia akan merasakan akibatnya. Karena ketakutan, akhirnya pengedar tersebut memberitahu letak keberadaan Trigger. Dengan persiapan yang sama sekali tak matang, Nolan hanya mengandalkan pistol yang ia miliki untuk mengacaukan pesta Trigger di sebuah rumah. Di sana, ia menembak secara acak dan membuat kerusuhan, sehingga semua orang berlarian. Namun, Nolan hanyalah seorang profesor. Berbeda dengan Trigger yang telah lama menjadi seorang kriminal, sehingga Nolan dengan mudahnya ditangkap dan dihajar begitu saja. Meskipun begitu, Nolan tak peduli. Ia masih menaruh dendam pada Trigger karena telah membunuh istri dan anaknya. Ketika Nolan hendak menembakkan pistol miliknya, polisi datang di waktu yang tepat. Nolan pun langsung ditangkap dikarenakan kepemilikan senjata ilegal. Ia diceramahi beberapa kali oleh detektif karena Nolan dengan nekat mencari pelaku tak sesuai dengan prosedur. Namun Nolan menjawab jika ia tak memiliki harapan lain. Akhirnya Nolan resmi dipenjara selama 12 bulan. Pada hari pertamanya di penjara, Nolan langsung bertemu dengan seorang napi yang telah mengincarnya. Di sana Nolan awalnya tak mempedulikan napi tersebut. Tetapi saat mereka berdua bertemu kedua kalinya di sebuah perpustakaan, Nolan mulai risih. Ia menghajar napi tersebut yang justru membuatnya babak belur. Beruntung seorang pria yang sedang duduk di lantai atas tiba-tiba turun untuk membantu Nolan dan menghajar napi tersebut. Kemudian ia menolong Nolan dan memperkenalkan dirinya sebagai Hank yang merupakan pengacara. Hank menyatakan niatnya untuk mengambil alih kasus Nolan dan berjanji akan mengeluarkan Nolan dari penjara. Ketika Nolan sedang dirawat di rumah sakit penjara, ia ditemani oleh salah satu sipir. Sipir itu memberitahu bahwa terkadang Nolan harus membuka dirinya untuk berteman dengan siapapun, termasuk Hank. Karena menurutnya Hank adalah pria yang tepat untuk ia jadikan teman. Suatu saat Hank pasti akan membantunya sangat banyak. Tak lupa Nolan juga mulai menjalin pertemanan dengan penjaga tersebut. Hari demi hari Nolan lewati dengan semakin menjadi lebih baik. Ia diberi kiriman buku oleh Hank yang merupakan tata cara belajar bela diri. Di dalam selnya, Nolan terus mempelajari buku tersebut. Ia juga sering berolahraga untuk menguatkan tubuhnya, dan bahkan Nolan mencoba untuk menggambar dirinya sendiri. Ia pergi ke tato artis untuk membuat tubuhnya agak sedikit berwibawa. 10 bulan berlalu, kini masa hukuman Nolan tinggal tersisa 2 bulan saja. Tetapi karena mendapat pertimbangan dari pihak pengadilan karena selama di penjara Nolan berperilaku baik, maka ia berhak untuk mendapat potongan hukuman. Saat itu ia dijemput oleh petugas senior yang merupakan temannya untuk pergi ke pengadilan. Tetapi ketika Nolan hendak pergi, ia tiba-tiba ditahan oleh napi yang pernah menghajarnya. Nolan memberitahu jika ia tak ingin mencari masalah lagi dengannya. Namun karena napi tersebut masih memiliki dendam yang belum ia selesaikan, maka dari itu ia langsung menghajar Nolan. Namun sang napi tak tahu bahwa Nolan telah berubah. Setiap pukulannya berhasil Nolan hindari dan langsung ia balikan. Alhasil Nolan membabak belurkan napi tersebut hingga ia tak sadarkan diri. Akhirnya tiba saatnya Nolan di hadapan pengadilan, ditemani oleh Hank selaku pengacaranya. Mereka berdua diberi beberapa pertanyaan serta diberi beberapa syarat apabila Nolan dibebaskan. Salah satunya adalah Nolan harus berjanji tak melakukan hal-hal kriminal demi membalaskan dendamnya atas pembunuhan istri dan anaknya. Nolan mengiyakan hal tersebut dan menyesali perbuatannya karena telah melanggar hukum. Sementara Hank, ia hanya diminta bersaksi akan mengawasi dan melindungi Nolan setelah ia keluar dari penjara. Setelah semua pertanyaan terjawab dan pernyataan telah diberikan,
Pihak pengadilan memutuskan untuk membebaskan Nolan tanpa syarat. Nolan pun sangat bahagia. Ia langsung diantar oleh Hanks ke rumahnya. Ketika di tengah perjalanan, Hanks memberitahu bahwa ia bersama kedua temannya sering berkumpul di sebuah bar. Pada Rabu malam, barangkali Nolan ingin berkumpul dan bertemu dengan teman-temannya untuk sekedar berbagi, minum, dan membicarakan hal-hal lain. Nolan tentu tertarik dengan hal itu. Ia berkata akan bergabung dengannya. Setelah diantar oleh Hanks, hal yang Nolan pertama kali lakukan setelah keluar dari penjara adalah mengunjungi makam dari istri dan anaknya. Di sana Nolan tak kuasa menahan tangis karena gagal melindungi mereka berdua. Namun dari situ ia mulai mengumpulkan niat untuk benar-benar kembali mencari keberadaan Trigger. Akhirnya pada Rabu malam ia diundang oleh Hanks untuk bertemu dengan dua temannya yang bernama Amanda dan Damian. Hanks menjelaskan bahwa Amanda adalah seorang polisi dan Damian rekan dari Amanda yang telah resmi pensiun. Kini mereka bertiga bekerja sebagai penumpas kejahatan kota yang bergerak di bidang kekerasan. Mendengar hal itu, Nolan bertanya apakah mereka sering melakukan main hakim sendiri. Hanks menjawab, kau bisa melihatnya sendiri. Lalu Nolan diajak secara langsung oleh mereka bertiga untuk menyaksikan bagaimana cara mereka bekerja. Nolan dibawa ke sebuah tempat dan diminta untuk memperhatikan seorang pengedar yang sedang bertransaksi. Kemudian dengan mata kepala Nolan sendiri, ia melihat Damian dan Hanks keluar dari mobil lalu menodongkan senjata pada pria tersebut. Lalu pria itu dibawa oleh mereka ke sebuah tempat dan diinterogasi. Pria itu memiliki identitas nama sebagai Jinx. Ia merupakan seorang pengedar yang mendapatkan barang-barangnya dari sebuah tempat. Karena pada dasarnya mereka selalu menggunakan kekerasan untuk membuat pelaku-pelakunya sadar. Hanks tiba-tiba menembaki kaki dari Jinx hingga ia kesakitan sangat parah. Kemudian ia meminta Jinx untuk mengatakan apapun terkait hal yang baru saja ia alami. Melihat untuk pertama kalinya orang ditembak di hadapannya langsung membuat Nolan sedikit terkejut. Ia langsung berusaha untuk menenangkan dirinya dari hadapan ketiga rekan-rekannya. Ketika Nolan sedang keluar dari mobil, Amanda berusaha untuk meyakinkan Hanks apakah Nolan adalah orang yang tepat untuk mereka rekrut menjadi anggota selanjutnya. Hanks hanya menjawab mungkin Nolan belum mengetahui secara pasti bagaimana mereka bekerja. Setelah pertemuan dengan Amanda, Damian, dan Hanks, Nolan kembali ke rumahnya. Di sana ia menonton televisi yang terus memberitakan tentang narkoba. Lalu keesokan harinya Nolan kembali bertemu dengan detektif yang mengurus kasusnya. Detektif tersebut memberitahu bahwa ia sangat ingin mengambil sampel DNA milik Trigger untuk mengetahui apakah ia benar-benar membunuh istri dari Nolan. Nolan yang mendengar hal itu sangat mendukung apa yang ingin detektif lakukan. Ia pun meminta kepada detektif itu untuk menghubunginya jika ia berhasil mendapatkan DNA-nya. Setelah bertemu dengan sang detektif, Nolan kembali menghampiri klub, di mana di sana Hanks mencoba meyakinkan Nolan apakah ia ingin bergabung bersama mereka. Nolan tanpa berpikir panjang langsung mengiyakan hal tersebut, sehingga pada hari itu juga Nolan untuk pertama kalinya beraksi. Mereka menggerebek sebuah pabrik yang ternyata menjual berbagai macam narkoba. Pada awalnya, sang pemilik pabrik tak mengakui dan justru menganggap jika usaha miliknya telah legal. Tetapi Hanks dan kawan-kawan tak percaya. Ia menyuruh pemilik pabrik tersebut untuk meletakkan tangannya di atas meja. Lalu Hanks meminta Nolan untuk meremukkan tulangnya menggunakan besi. Awalnya Nolan ketakutan, tapi setelah Hanks paksa, ia langsung menghajar tangan pemilik pabrik tersebut hingga ia kesakitan. Masih tak mau berbicara, Hanks kembali menyuruh Nolan untuk menghajar tangannya. Dan ketika Nolan disuruh untuk melakukan hal itu ketiga kalinya, barulah ia mengakui perbuatannya. Mereka pun langsung menggeledah pabrik tersebut dan menemukan berbagai macam narkoba. Setelah cukup banyak bukti untuk menjerat pabrik tersebut, mereka langsung pergi dari pabrik itu. Sementara sang pemilik pabrik yang emosi langsung menembaki mobil mereka. Berhasil melakukan tugas pertamanya, Hanks langsung memperlihatkan bagaimana cara mereka membersihkan jejak, yaitu dengan menghanguskan mobil yang mereka gunakan. Kemudian Hanks dan Nolan menghabiskan malam berdua. Di sana, Nolan bertanya bagaimana pertama kalinya Hanks melakukan hal seperti ini. Hanks menjawab bahwa kisahnya tak beda jauh dengan apa yang Nolan alami. Istri dan anaknya terbunuh oleh seorang penjahat yang saat itu memiliki kasus. Kasus tersebut dilawan oleh Hank selaku pengacara yang memiliki klien.
Di pengadilan, Hanks berhasil memenangkan pengadilan tersebut, dan penjahat itu resmi dihukum penjara seumur hidup. Awalnya ia senang karena bisa menegakkan keadilan, tetapi ia tak sadar bahwa masih banyak orang-orang jahat di luar sana yang tak bisa ia awasi. Sehingga beberapa anak buah dari penjahat yang berhasil ia jebloskan ke penjara tiba-tiba datang ke rumahnya, membunuh istri dan anaknya ketika ia tak berada di sana. Mendengar hal itu, Nolan meminta maaf. Kemudian Hanks menjelaskan bahwa itulah alasan ia membentuk tim ini demi menegakkan keadilan setegak-tegaknya. Keesokan harinya, Nolan mendapat telepon dari detektif bahwa mereka akhirnya berhasil mendapatkan DNA milik Trigger. Mendengar kabar tersebut, Nolan langsung menghampiri kantor kepolisian. Tetapi sesampainya di sana, Nolan mendapat kabar bahwa Trigger telah menghilang selama berbulan-bulan. Setelah polisi menghampiri rumahnya, disitulah kepercayaan Nolan kepada pihak kepolisian semakin luntur. Di satu sisi, Nolan bertemu dengan Amanda. Nolan pun menghampiri Amanda yang memberitahu bahwa keberadaannya di sini membuat ia dan rekan-rekannya tak nyaman. Bukan tanpa sebab, ia tak ingin terlihat dan tertangkap oleh kepolisian karena melakukan penangkapan ilegal. Amanda memperingati Nolan untuk tak lagi berurusan dengan kepolisian. Keberadaan Nolan di kantor polisi benar-benar membuat anggota klub resah. Terlebih Damian yang merasa tak yakin jika Nolan akan mampu mengemban tugas sebagai salah satu bagian dari mereka. Namun dengan penuh keyakinan, Hanks mengatakan bahwa Nolan adalah orang yang tepat. Keesokan harinya mereka berdua menemui Nolan dan kembali memarahinya karena ia berusaha meminta bantuan kepada polisi. Tetapi karena semua telah terlanjur, akhirnya mereka memutuskan untuk fokus kepada pekerjaan mereka, yaitu menciduk Trigger beserta anak buahnya. Di scene ini, kita bisa melihat bagaimana Trigger dengan begitu santainya bermain kartu bersama rekan-rekannya di sebuah gudang basement. Sementara itu, tim berusaha mencari tahu keberadaan Trigger dengan cara bertanya kepada Jinx. Kali ini, Nolan tak segan untuk menyiksanya, agar Jinx mau memberitahu keberadaan Trigger. Karena terus tertekan akibat siksaan yang ia derita, Jinx terpaksa memberitahu lokasi keberadaan bosnya. Tim pun dengan segera berangkat menuju TKP. Setibanya di tempat tersebut, Amanda memberitahu bahwa kemungkinan besar gudang memiliki sistem keamanan yang cukup ketat. Ia pun meminta rekannya untuk berhati-hati. Tim pun mulai bergerak. Setelah semua persiapan selesai, mereka berhasil membunuh satu persatu anak buah Trigger. Hingga akhirnya kericuhan mulai terjadi ketika Trigger menyadari keberadaan mereka. Ia langsung berusaha untuk melarikan diri saat rekan-rekannya ditembaki. Namun usahanya gagal karena Damian dan Nolan berhasil menangkapnya. Hanks berserta Amanda berpencar. Mereka masing-masing memiliki musuh yang harus mereka habisi. Sementara itu, Damian langsung menyuruh Nolan untuk membunuh Trigger karena mereka tak memiliki banyak waktu. Alih-alih menembaknya, Nolan justru terdiam. Ia berkata jika percuma membunuh Trigger karena takkan mengubah apapun. Trigger pun mengiyakan hal tersebut. Tetapi karena masih memiliki dendam, Nolan langsung memberi Trigger pelajaran dengan menghajarnya. Di satu sisi, Damian terkena tembakan ketika bantuan anak buah Trigger datang. Damian sekali lagi menyuruh Nolan untuk segera membunuh Trigger. Akhirnya Nolan mendorong Trigger hingga terjatuh ketika Damian sedang menyembuhkan dirinya sendiri. Ketika mereka sedang berusaha menangkap dan menciduk Trigger, di satu sisi pihak kepolisian telah berhasil menemukan keberadaan mereka. Dan ketika situasi telah berhasil dikendalikan, Nolan membunuh Trigger secara tidak sengaja ketika Trigger hendak melawan. Beruntung, polisi menganggap hal tersebut sebagai pembelaan diri, sehingga Nolan tak terjerat hukum dan kini ia resmi menjadi bagian dari klub.